Alhamdulillah, semua yang hadir di majelis kita bersyukur kepada Allah. Nikmat yang Allah berikan begitu banyak dan tiada tarahnya. Terutama nikmatul iman, nikmatul Islam yang terus kita perjuangkan dan kita pertahankan sampai akhir hayat kita insyaallah. Karena Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita meninggal dari muka bumi ini kecuali dalam keadaan Islam. Jadi pertahankan keislaman kita, tampakkan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Begitu juga nikmat sehat dan kesempatan. Di malam hari ini nikmat tersebut kita gunakan untuk ketaatan. Sebagaimana Nabi mengingatkan nikmatan maghbunu fihima katsirun minan nas, kata Rasulullah. Ada dua nikmat kata Nabi Muhammad, banyak orang tertipu, maghbun, merugi. Fihima katsirun minan nas. Di dalam dua nikmat tersebut banyak manusia yang merugi, tidak menggunakan dengan baik. Yang pertama as-sehat, kesehatan. War ra'sul mal, kata Imam Ghazali. Kesehatan itu adalah modal utama untuk kita melakukan ibadah, untuk kita melakukan aktivitas di dalam kehidupan kita. Kalau sudah sakit apa? Tidak ada artinya lagi, sudah nggak bisa apa-apa. Makanya selagi antum sehat, selagi antum dalam keadaan sehat, terus hadir majelis ilmu. Begitu juga nikmat faghar, nikmat keluangan. Berapa banyak orang yang sibuk mengharapkan untuk ada nikmat luang untuk berlibur, nikmat luang untuk hadir majelis-majelis yang seperti ini. Berkata para ulama, khususnya Al-Imam Ghazali dalam kitabnya di Ihya, begitu juga Imam Haddad dalam kitab Nasaihnya, bahasanya hadzal nafas idza ma syaghalahu bi khair syaghalahu bi ghairi atau kama qalahum, yang maknanya ini hawa nafsu kita kalau enggak disibukkan dengan kebaikan akan sibuk dengan perkara yang tidak manfaat, atau bisa sampai kepada kemaksiatan. Jadi beruntung orang yang masih menyibukkan dirinya hadir ke majelis ilmu, berarti masih diinginkan oleh Allah untuk menjadi orang baik. Sebagaimana Nabi mengatakan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka akan difahamkan atas perkara agamanya. Bagaimana mendapatkan pemahaman atas agama? Ya hadir majelis ilmu, hadir majelis zikir, hadir majelis-majelis yang mana bisa mengenalkan kita kepada agama kita, bisa mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Anda mungkin pernah mengenang suatu kenangan yang Anda pernah lihat di masa-masa yang lalu. Anda mengenang suatu hal yang indah di masa lalu, di masa sekarang. Anda akan mengenang setiap majelis zikir dan ilmu jadi kenangan yang indah nanti di yaumil qiyamah. Kata para ulama mengatakan kenangan tersebut Anda berhayal untuk kembali. Sebagaimana diceritakan oleh Nabi, nanti di surganya Allah itu orang-orang yang sudah masuk surga, mereka menangis, menyesal atas satu waktu di mana mereka lewati lupa kepada Allah. Itu sudah masuk surga. Kenapa? Kalau dia ingat di masa itu, dia akan naik lagi derajat yang tinggi di sisi Allah. Luar biasa. Alhamdulillah, kita masih disempatkan oleh Allah, diberi hidayat. Kaki kita melangkah ke majelis ilmu, istiqamah dengannya. Tidak ada lain basis kita ini, tempat-tempat yang seperti ini, wahai saudaraku. Kita sedih nih, kita hidup di akhir zaman. Nabi Allah Nuh alaihissalam diceritakan. Nabi Allah Nuh alaihissalam itu berdakwah selama 900 tahun. Menyuruh umatnya untuk beriman kepada Allah. Menyuruh umatnya untuk bisa mentauhidkan Allah. Menyuruh umatnya untuk bisa mempelajari ilmu agamanya Allah. Susah dakwanya Nabi Nuh 900 tahun. Belum lagi disuruh buat kapal. Itu beliau ketika sudah selesai buat kapal, dia menyuruh semua hewan untuk naik ke kapal. Semua hewan diseru untuk naik ke kapal. Satu kali seruhan, semua itu hewan naik ke atas kapal. Ini umatnya 900 tahun. Nabi Nuh kepingin ngajak dia naik kapal untuk selamat. Sebentar atau lama itu 900 tahun. Umur kita gak nyampe segitu, 100 tahun aja jarang.
Tapi ada juga yang masih mau tenggelam. Ada juga yang masih mau tenggelam, gak mau ikut naik sama Nabi Nuh. Dibilang majnun Nabi Nuh. Gila ente buat kapal di atas gunung. Nah, ini sudah mau Allah turunkan azabnya, mau menghabiskan kalian, akan tenggelam. Wah, saya bisa naik atas gunung selamat. Kata para ulama, hikmah dari ini insting. Respect kita kepada kebaikan, majlis-majlis khair, atau tempat-tempat yang baik, atau orang yang mengajak kita kepada kebaikan, itu insting yang sehat lebih baik daripada akal yang sakit. Akal yang sakit ini diracunin dengan ideologi yang mana menjauhkan kita dari ajaran Nabi kita Muhammad. Banyak di akhir zaman ini tambah terbuka di hadapan kita ideologi yang mau menyesatkan umat, yang mau menjauhkan kita dari ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjauhkan kita dari kata Habib Abu Bakar manhajnya. Orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mengikuti daripada para ulama yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahfad lisanahu minadz dzam wa yadahu minad dam wa qalbuhu minal hasad wal higid. Orang yang mengikuti manhajnya, yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan menjaga lidahnya dari mencela, mencaci, dan menjaga tangannya dari menumpahkan darah dan permusuhan, dan menjauhkan hatinya dari higid, rasa bermusuhan, rasa hasud kepada saudaranya, apalagi sesama muslim. Ini bukan manhajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nyampe ke kota Madinah? Pertama misi yang Nabi mulai adalah persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansar, antara kaum Khaus wal Khazraj. Nabi persaudarakan mereka untuk menjalin persaudaraan dan saling ta'awun alal birri wat taqwa. Ketika mana mereka sudah bersatu dan saling menolong di antara satu dan lain, ketika itu Allah berikan kemenangan bagi mereka, kemakmuran bagi mereka. Setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ada yang mengikuti. Kenapa itu makamnya orang-orang Muhajirin itu lebih tinggi dari orang Ansar? Karena mereka bersama Nabi dari zaman susah sampai zaman kemenangan. Ketika Nabi Fathul Makkah, apa yang Nabi lakukan ketika Fathul Makkah? Rasulullah mengatakan fa'antumut talaga. Ketika mendapatkan kekuasaan, mendapatkan kemakmuran Rasulullah pada saat itu, dipikir mereka Rasulullah akan membalas dendam apa yang mereka perbuat kepada Nabi Muhammad, dari menghina Rasul, mengancam Rasul, dan sampai mau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam di mana beliau hijrah ke Madinah. Tapi semua Nabi musameh, Nabi maafkan itu, dan Nabi katakan fa antumut tulaqa, kalian bebas. Ketika Rasulullah diberikan oleh Allah madad untuk bisa menaklukkan kota Makkah pada saat itu. Yang mau beriman ahlan wa sahlan, kata Nabi, la ikraha fiddin. Kami tawarkan ini Islam. Kita dalam Islam kita tawarkan begitu indahnya Islam, rahmat, penuh kasih sayang kepada semua makhluknya Allah, benar. Terus apakah Islam menjunjung tinggi toleransi? Sangat. Apalagi masalah sosial. Nabi itu nganjurkan kalau orang ada, walaupun jirannya itu kafir, kalau sakit dikunjungi, kata Rasulullah. Walaupun kafir, walaupun itu musuh ente, kunjungin. Belum tahu dengan ente datang dia menjadikan nanti adawah itu selesaikan. Itu masalah sosial. Kemudian apalagi kalau ada yang lapar, kasih makan. Antum ingat cerita Yahudi buta sampai meninggal, Rasulullah baru tahu kalau yang kasih makan dia Rasulullah. Jadi Nabi itu setiap sholat zuhur bilang sama Aisyah, siapkan makanan, saya mau sedekah sama orang di ujung kota Madinah. Tiap hari Nabi kasihkan makan, dan tiap hari Nabi dulangin nih orang makan. Tahu dulang? Dikasih disuapin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap hari. Dan tiap hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina sama orang ini. Kamu kenal nggak yang namanya Muhammad? Itu yang dia dari Mekah ke Madinah, yang ngaku nabi penutup, dan dia itu dibenci oleh kaumnya karena berpaling dari kaumnya.
Oh iya saya kenal. Kenapa? Dia cerita itu tidak ikut, tidak taat sama kaumnya. Ya. Dia nggak tahu kalau yang kasih makan tiap hari Rasulullah SAW. Setelah meninggal Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar menanyakan kepada Aisyah amalan yang biasa. Wahai anakku Aisyah radhiyallahu anha, wahai anakku Sayyidina Aisyah, apa amalan suamimu Rasulullah yang belum pernah aku lakukan? Dibilang Rasulullah setiap habis sholat zuhur menyiapkan makan, memberi makan orang Yahudi di ujung situ. Besok saya mau begitu, disiapkan makanan, diantar. Ketika mana mengantar makanan, ya fulan, ini sudah berapa hari nggak kasih saya makan. Saya tunggu-tunggu, ini orang Yahudi buta pak. Yahudi bukan Muslim, Yahudi. Ya. Akhirnya ketika dia pegang tangannya, dia bilang, oh ini bukan orang yang biasa kasih saya makan. Orang yang biasa kasih saya makan itu tangannya lembut bagaikan sutra, kata dia. Dia menyifatkan Nabi Muhammad. Iya betul, ini bukan saya. Dan orang yang biasa kasih engkau makan itu sudah meninggal. Dan saya meneruskan amalan dia, katanya Sayyidina Abu Bakar. Ketika mana tidak apa, terima kasih kamu meneruskan amalan dia. Saya selalu mendoakan orang tersebut, katanya. Oke, oke, setelah dikasihkan makan, Pak, tolong kasihkan saya nasihat atau kenangan dengan orang yang biasa engkau kasih makan itu, yang ngasih engkau makan. Itu orang setiap kasih saya makan, saya kasih nasihat kepada dia. Kamu mau nggak saya kasih nasihat seperti saya kasih nasihat sama dia? Dibilang mau. Ini bahasa kita deh, kalau bahasa kita lebih apa? Lebih ini lagi ya, lebih ribet lagi bahasanya. Jadi ketika dia tanya, ya mau, ya sudah. Dia itu biasanya saya nasihatin begini, kamu kenal nggak dengan yang namanya Muhammad? Dia bilang kenal. Kenapa tuh Muhammad? Itu Muhammad, ya, dia dimusuhi kaumnya karena berpaling dari kaumnya begini, menghina Rasulullah SAW. Dan Nabi tidak bersuara dan tidak menjawab. Apakah dari cerita ini bisa kita ambil apa? Ya, Nabi tidak memutuskan kebaikan walaupun beliau dihina. Itu akhlaknya Rasulullah SAW yang mesti kita contoh di akhir zaman ini. Yang sudah mulai hilang ini akhlak dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Betul atau tidak? Ketika itu Sayyidina Abu Bakar menangis. Kenapa engkau menangis? Wahai fulan Yahudi, kamu nggak tahu. Yang biasa engkau bilang itu Muhammad yang kasih engkau makan selama ini. Nggak kuat Sayyidina Abu Bakar. Betul gak itu Muhammad? Betul itu Muhammad. Wah dia diam ketika saya bilang seperti itu. Dan dia terus tidak memutus kebaikan yang dia lakukan kepada saya, kata orang Yahudi ini. Iya. Sampai dia meninggal. Dan kau meneruskannya. Sangat mulia akhlaknya itu orang. Kenapa dia nggak dari awal dia sudah marah sama saya? Kenapa tidak dari awal dia sudah menghujat saya? Kalau begitu, tolong julurkan tanganmu. Bimbing aku untuk masuk ke agamanya Muhammad. Dia ucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi kepingin itu orang masuk Islam kalau bukan di masanya, di setelah masanya. Masih hidup aneh ente bisa masuk Islam. Kalau enggak juga setelah mati anak pun ente bisa masuk Islam. Itu manhajnya Nabi Muhammad, menginginkan ummatul ijabah wa ummatul da'wah ini semuanya diayomi. Tahu umatul ijabah, umatul da'wah dibagi dua umatnya Nabi Muhammad. Ada umat ijabah, ada umatul da'wah. Umatul ijabah kita yang sudah memeluk ajaran Nabi Muhammad atau umat Islam. Kita tinggal memperbaiki diri kita, memperbaiki persaudaraan kita. Anda mau ngurusin umat yang lain tapi Anda sendiri pecah belah. Bagaimana Anda mau mencontohkan kepada umat lain? Wa ummatul ijabah yang belum mengenal manhajnya Nabi Muhammad. Mereka orang-orang yang belum beriman. Itu tugas kita. Ribut kita sama kita bagaimana mencontohkan sama mereka. Itu masalah sosial, masalah makan, ya. Masalah menolong orang. Ingat antum, Rasulullah SAW ngelihat seorang hamba sahaya menangis di pasar. Bersegan-segan nih hamba sahaya menangis. Mabika ya ama, hamba sahaya perempuan. Ada apa ente wahai hamba sahaya perempuan kok menangis? Kata Rasulullah. Ini begini ya Rasulullah, saya ini disuruh majikan saya untuk belanja di pasar, uangnya ini hilang, nggak tahu jatuh namanya hilang. Bingung mau beli gimana, uang nggak ada, takut kena marah. Berapa uang yang hilang tersebut kata Nabi? 80 dirham.
Tapi kelok kantongnya ada fulus 80 dirham dikasih sama Rasul. Dan ini riwayatnya macam-macam, ada yang mengatakan lebih daripada itu ya. Walhasil diberikan uang sejumlah dengan dia untuk belanja. Setelah itu dia belanja. Kemudian Nabi ke masjid. Pulang daripada masjid, Nabi lihat nangis lagi nih, hamba saya sudah beli barang-barang. Kenapa ente? Saya sudah kasih fulus ente untuk belanja. Udah ya Rasulullah. Cuman saya nggak berani pulang karena sudah lewat waktunya. Saya harusnya pulang tadi sebelum zuhur, tapi ini sudah selesai zuhur. Kata Nabi, di mana rumah majikanmu? Di ujung kota Madinah, bukan dekat-dekat. Ya udah, saya antarkan kata Rasul. Kemana? Ke rumah majikanmu. Tapi dengan syarat kamu berjalan di belakang saya, karena dia seorang ama perempuan. Kata Rasul, adabnya seorang laki-laki kalau jalan sama perempuan yang bukan mahram itu harus di belakang. Walaupun yang dia istrinya itu kalau di Arab masih ada tuh. Di Hadramut saya nyaksikan itu perempuan pasti jalan di belakang suaminya. Kalau kita nggak ada lagi, malahan pegang tangan. Pegang tangan itu mesra-mesraan di rumah, jangan di jalan. Kenapa? Kesian yang jomblo. Akhirat itu masalah. Yang jomblo kepingin buat maksiat, akhirnya pacaran. Betul atau tidak? Ya, itu kenapa tidak dipertunjukkan yang mesra-mesra itu di hadapan umum, karena nanti buat dosa untuk yang lain. Itu ajaran Rasul. Jadi di jalan belakangnya Nabi, sampai ke rumah majikannya digedor pintunya sama Rasul. Adabnya kalau mau masuk rumah orang ketok dulu, ketok salam, apalagi di rumahnya seorang muslim. Tok-tok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang jawab. Salam kedua juga nggak dijawab. Ketika salam ketiga Nabi ucapkan baru dijawab. Waalaikumsalam ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka pintu dari samping. Perempuan samping, Rasulullah berdiri di samping. Iya, apa gerangan wahai Rasulullah, engkau yang mulia datang ke rumah saya gembira betul. Kata Nabi, tadi sebenarnya ketika salam ketiga kalau ente nggak saut saya mau pulang, kata Nabi. Ya, kenapa pas salam ketiga baru dijawab, kata Rasul. Iya ya Rasulullah, salam pertama kan doa, saya aminkan di dalam. Salam kedua pun saya aminkan, saya masih kangen dengan mendengar doamu. Kan salam itu doa, salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera atas kalian dan keberkahan dan rahmat dari Allah. Dan aku tahu ya Rasulullah, kalau salam ketiga engkau enggak dijawab, engkau akan pulang, dan saya kepingin engkau hampir rumah saya. Ya, tapi karena nggak ada orang, Nabi berdiri di depan. Baiklah, kenapa gerangan antum datang ke sini? Ini karena hamba sahayamu. Tolong maafkan dia karena dia telat untuk datang ke rumah. Nggak cerita Nabi ngasih duit sama dia gantikan makanan, nggak cerita Rasulullah. Jaga perasaan nih orang. Dibilang nih hamba sahayamu datangnya telat. Dia belikan yang engkau titipkan itu datangnya. Nggak cerita Nabi kasih fulus, terus dia beli makanan, nggak. Nabi bilang nih hamba sahayamu datangnya telat, tolong maafin. Rasulullah, engkau sebagai seorang Nabi dan Rasul, sebagai seorang pemimpin kami cuman ngurusin ini hamba saya. Saya yang malu ya Rasulullah. Kamu bebas di jalan Allah, kata Tuhan nih. Subhanallah, bebas di jalan Allah. Artinya apa? Gak jadi budak lagi gara-gara Nabi Muhammad. Ya akhirnya sudah Rasulullah pulang. Lihat, kalau masalah sosial sih semua sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Cuman kalau masalah akidah ini jangan macam-macam. Di masa-masa Desember ini orang ribut. Ucapkan selamat Natal, ribut, berdebat. Sudah jelas. Zaman dulu, anak nggak pernah lihat ulama ngajakin santrinya masuk ke gereja, nggak pernah. Dulu. Kiainya kah, habibnya kah, ustadznya nggak ada. Baru-baru ini aja, betul atau tidak? Masuk tahun 2000 baru ada tuh. Ya Mi, dulu mungkin Ami nggak ngelihat itu. Baru-baru ini aja nggak tahu itu dari mana itu. Bahlul-bahlulan itu. Ini agama jangan dicampur aduk, jangan. Ini bukan gado-gado. Kalau gado-gado enak, Anda juga mau makannya. Ini agama ada prinsip. Toleransi beragama itu ada caranya. Dulu di zaman Nabi, sebab nuzulnya surat Qul ya ayyuhal kafirun, itu orang kafir Quraisy datang sama Rasulullah. Begini aja ya Muhammad, kita damai. Apa damainya? Sehari kita nyembah Tuhan kamu, wahai Muhammad, besok engkau nyembah Tuhan kami. Bernegosiasi untuk akidah. Gak lama Nabi diam, turun wahyu Jibril turun mengatakan,
Surat Al-Kafirun itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir. Kafir itu apa? Artinya tidak menerima kebenaran apa yang datang dari Nabi Muhammad. Katakan kepada mereka orang kafir. Sopan loh kalimat safir itu. Cuman intonasinya aja kadang-kadang kalau keras kelihatan kayak menakutkan. Ya kafir gitu loh. Mau begitu. Non muslim malahan yang nggak sopan. Non apa artinya? Tidak. Muslim selamat. Tidak selamat. Qul ya ayyuhal kafir. La a'budu ma ta'budu. Kita tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma abud. Kalian pun tidak mungkin menyembah apa yang saya sembah. Diulang lagi oleh Allah ayatnya. Wala ana abidum ma abattum. Dan saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kata ulama mufassirun ini takkid 2 kali. Gak mungkin kita menyembah apa yang mereka sembah. Dan Allah simpulkan di ayat yang akhir. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu dan agamaku agamaku. Kalau antum buka tentang kelahiran Isa, kalau kita ucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa, nggak ada masalah, itu boleh. Sepakat ulama dengan itu. Sekarang apakah tanggal 25 Desember itu kelahiran Isa? Kalau antum buka di Al-Quran, cerita ketika Siti Maryam di surat Maryam mau melahirkan itu, disuruh oleh Allah duduk di bawah pohon kurma. Dan kalau engkau lapar, goyangkan itu pohon kurma, nanti akan jatuh itu pohon kurma. Di Arab itu pohon kurma kalau mau berbuah itu musim panas. Kalau nggak panas nggak bakal berbuah. Wah, itu daerah Palestina nggak? Menandakan apa? Bukan Desember, wadi. Kalau nggak Mei, Juni ya Juli musim panas. Itu akidah kita di Al-Quran. Oke, kalau dia menyatakan itu sebagai kelahiran Isa tanggal itu, silahkan, itu kepercayaan mereka. Lakum dinukum. Jadi kita menghormati beb, iya silakan ente mengatakan mau Natalan tanggal itu, fadhol ke masjid, ke gereja ente. Silakan. Bukan kita masuk juga bareng-bareng. Kata Ustadz anak kalau dia ngaminkan doa kita nggak ada masalah. Kenapa? Karena kita minta sama Allah. Tapi kalau kita ngaminkan doa dia masalah. Kenapa beb? Ya karena dia minta kepada selain Allah, itu batil meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi toleransi kita bagaimana? Ya silahkan dia mau ke gereja, kita hormati, kita jangan ganggu. Lakum dinukum. Kita tidak memaksakan dia untuk masuk ke agama kita, dan jangan paksakan kita juga untuk masuk ke agama dia. Kalau makna Natal itu yang dia maksudkan adalah menisbahkan Isa sebagai anak Tuhan, itu batil dan itu haram. Lam yalid walam yulad. Ketika Nabi Muhammad ditanyakan, ya Muhammad wasif lana rabbak, orang-orang Nasara menanyakan Rasulullah, sifatkan kepada kami Tuhanmu wahai Muhammad. Turunlah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu artinya, Al-Ikhlas itu ikhlas, tapi di dalam surat itu nggak ada kalimat ikhlas, betul nggak? Maksudnya ikhlaskan keyakinan Anda untuk mengesahkan Allah. Sebagaimana Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim, Qul wallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Tuhanmu yang Maha Esa, yang Maha Satu. Di dalam zatnya, di dalam sifatnya, dan di dalam perbuatannya. Allahus Samad, kepada Allah lah kita bersandar. Lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Cukup sudah. Jadi kalau itu mengucapkan selamat atas kelahiran Isa nggak ada masalah. Tapi apakah tanggal itu? Kalau itu menyatakan selamat Natal, kalau itu nisbahnya kepada Isa sebagai anak Tuhan, sesat ente, haram hukumnya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita diselamatkan dari ini semua. Jadi cak mana beb? Selamat hari raya, selesai. Lebih selamat lagi itu. Tidak ada kata urusan lakum dinukum waliyadi. Insyaallah umat dilindungi oleh Allah. Jangan sampai kita dicampur aduk ini agama. Yang mau campur aduk ini agama orang-orang liberal dan sekuler. Semoga Allah selamatkan kita dari fitnah ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga kita bisa menyenangkan Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Sebagaimana kita gembira merindukan Rasul. Karena orang yang jatuh cinta hanya yang tahu orang yang jatuh cinta, betul. Yang nggak pernah jatuh cinta nggak tahu bagaimana rasanya cinta. Ketika Anda jatuh cinta, Anda tahu bagaimana cara jatuh cinta. Bagaimana mendapatkan hatinya orang yang Anda cintai. Kasih hadiah, ya, kasih perhatian, apa lagi? Kasih bunga, ya.
Kasih apa lagi? Udah, itu sudah tuh. Bagaimana Anda jatuh cinta sama Nabi? Kasih hadiah sama Rasul. Kirim Fatihah sama Nabi Muhammad. Kasih apa? Kasih bunga sama Nabi. Salawat sama Nabi Muhammad. Kasih gembira Nabi, perbuatan kita menyenangkan hatinya Nabi Muhammad. Salat 5 waktu jangan tinggal. Ini hadir maulid rajin, salat subuh tinggal, bahlul-bahlulan. Gak bisa menyenangkan hati Rasul. Menyenangkan hati Rasul, terima apa yang datang daripada Rasulullah. Makanya Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Gak sempurna iman kalian sampai hawa nafsu kalian ikut dengan apa yang datang daripadanya Rasulullah. Makanya beda antara muslim sama mukmin. Kalau muslim semua muslim, tapi mukmin ini ada iman. Memang iman bertambah dan berkurang, maka anak katakan iman itu punya rasanya. Apa rasanya? Zakku ta'mal iman man radiya billah ya rabban. Kata Nabi akan merasakan nikmatnya iman yang ridha kalau Allah sebagai Tuhannya. Man radiya billahi rabban wa bil islami dinan. Dan ridha agama Islam sebagai agamanya, ikuti apa yang semua datang daripada ajaran Islam. Wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya, dan Nabi Muhammad sebagai nabinya. Jadi apa yang datang dari Nabi Anda ikuti. Semoga insyaallah Allah merasakan, memberikan rasa iman kita sehingga kita semangat untuk mencintai Rasul, semangat mengikuti ajaran Rasul, semangat menghidupkan sunnah Nabi. Ya Allah, kami yang kumpul-kumpul ini walaupun dinilai oleh sebagian orang aneh, semoga tidak aneh di mata-Mu dan di mata Rasul-Mu. Semoga keanehan yang kami lakukan ini dengan menghidupkan syiar agamamu, semoga menjadi syiar yang akan manfaat untuk ini masjid, kampung ini dan semua, Lampung ini dan semua tempat negerinya kaum muslimin. Ya Allah, angkat bala bencana dari negeri kami ya Allah, khususnya negeri Indonesia ini ya Allah, dari semua keburukan corona dan teman-temannya, dan semua keburukan ya Allah, Engkau yang bisa mengatur segala perkara. Fa idza aradallahu syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya Allah, kalau Engkau katakan kun fayakun, kalau Engkau katakan hilang, bakal hilang corona ini ya Allah, sehingga tidak menyusahkan umat Nabi Muhammad. Kami sudah banyak capeknya, banyak susahnya ya Allah. Engkau maha tahu atas doa kami, Engkau maha tahu atas kondisi kami. Engkau yang membolak-balikkan hati ya Allah. Tsabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati kami di ajaran Nabi-Mu Muhammad, tetapkan hati kami di dalam ini agama ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadza jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma, wa la tajal fina wa la minna wa la manashayyan wa la mahruma. Allahumma fakah lil khair wa anahum alayhi wa fikna lil khair wa inna alayhi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam.